Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memperlihatkan tutorial bagaimana mengganti tema di jurnal UIN Wali Songo dengan tampilan yang lebih fresh, lebih bagus, lebih kaya fitur yang bisa diterapkan di jurnal Bapak Ibu semuanya. Untuk fitur-fiturnya nanti silahkan diselami, silahkan ditemukan sendiri apa saja fitur-fiturnya. Kita langsung saja menuju ke tutorial. Pastikan yang pertama kali adalah sudah posisi login ya. Maka bisa masuk ke My Journal kalau sudah login. Kalau belum silahkan diikuti dengan cara login. Kemudian masuk ke setup atau bisa dari Journal Manager juga bisa. Oke, kita masuk ke setup. Kemudian di setup kita masuk di setup 5 the look. Di setup 5 di the look, kawan-kawan untuk pertama kali tentunya harus merubah dulu jurnalnya ke pilihan tema yang ada ya, yang kita ini the grid OJS2. Kalau posisi saya sudah terganti maka tampilannya masih sudah yang terbaru, tapi kalau belum nanti tampilannya berbeda. Nah, pertama silahkan pilih, kalau sebelumnya kan Wali Songo 2017 term ini ya, maka pilih yang grid OJS2. Oke, sudah. Kalau sudah, ke bawah, paling bawah, kemudian save and continue. Kalau sudah, kembali klik lagi the look lagi. Pasti di halaman kawan-kawan sudah berubah ya. Nah, dengan tampilannya warnanya biru ya. Nah, kemudian selanjutnya silahkan diunduh, di-download pilihan CSS yang ada, yang sudah kami siapkan di link yang sudah pernah kita bagikan atau nanti kita akan share kembali. Nah, ini pilihannya macam-macam, ada merah, ada kuning, ada ungu, ada oranye, ada ekonomika, orange juga ya, ada biru dongker, ada hijau, pilihannya 1, 2, 3. Silahkan dicoba-coba mana yang paling cocok dengan karakteristik jurnal Bapak Ibu. Pilih salah satu, kemudian download ya. Ini ada menu downloadnya. Jangan khawatir, downloadnya ini kecil-kecil 3 KB berapa KB gitu, jadi nggak akan menghabiskan kuota ya. Kayak mahasiswa aja. Oke, kita unduh, kita download. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa masuk lagi ke halaman setup 5 tadi, masuk di bagian upload CSS seperti biasa. Perubahan-perubahan tampilan masuknya dari CSS. Kita pilih tadi ekonomika, kemudian upload ya. Karena ini sudah saya upload ya, maka ini proses ini saya skip. Ini silahkan diupload. Kalau sudah diupload jangan lupa lagi di save and continue lagi gitu ya. Silahkan di save and continue, maka nanti warna jurnal Bapak Ibu sudah berubah, tidak lagi seperti yang tadi pertama kali gitu ya. Itu tahap keduanya. Artinya sekarang silakan Bapak Ibu lihat di jurnal masing-masing itu sudah sesuai ya. Sejauh ini sudah bagus. Kemudian masuk lagi di the look lagi, setelah di save tadi akan masuk ke biasanya kalau udah di save nanti masuknya ke halaman seperti ini ya. Nah, klik lagi 5 the look lagi. Kita klik lagi the look lagi. Kemudian diikuti perlahan-lahan ya. Di poin 51 jurnal homepage header ini, kalau sebelumnya menggunakan title image, posisi checklistnya ini ada di title image, maka dirubah menjadi ke title text dengan ditambahkan nama lengkap jurnal kita di sini. Kenapa? Karena di tema yang baru ini kita tidak menggunakan gambar sebagai headernya, tetapi kita menggunakan teks. Mana yang lebih bagus, gambar apa teks? Dua-duanya bagus. Dari sisi SEO juga gambar pun tidak masalah selama alternatif teksnya dimunculin. Tapi kalau nggak dimunculin ya malah nggak bagus. Lebih bagusan title text. Nah, maka ini tidak menjadi kendala. Mana yang lebih bagus nanti kita bisa akalin dengan memasukkan slide
slider header itu. Oke, ikutin di poin ini ya, 5.1 jurnal homepage header, pilih title text. Nanti kalau dipilihnya title image nanti akan ada gambar kecil yang nggak kebaca gitu ya. Daripada mubadir maka gunakan yang title text ini. Kemudian di jurnal thumbnailnya biarkan saja, karena ini nanti yang dipakai di halaman utama jurnal.walisongo.ac.id, jangan sampai dihapus, nanti nggak muncul. Kemudian di jurnal homepage content, seperti biasa Bapak Ibu masukkan di situ deskripsi dari jurnal, kemudian dimunculkan juga indexed by apa, sama ISSN baik itu cetak maupun elektroniknya. Kenapa? Biar ketika asesor masuk dia sudah langsung bisa membaca tanpa perlu menjelajahi jurnal kita. Daripada nanti asesor dibiarkan menjelajah sendiri tapi tidak menemukan file, maka lebih baik apa yang dicari oleh asesor yang prinsipil itu kita munculkan di jurnal description, termasuk indexed by sama ISSN. Bahkan nanti kita juga sediakan, tapi dari pihak eksternal atau pribadi, terkait dengan statistik jurnal kita. Nah, nanti seperti apa nanti kita akan di sesi selanjutnya aja ya, gitu ya. Untuk memunculkan statistik berapa jumlah citasi kita, disitasi oleh Scopusnya berapa, kemudian H indeksnya berapa, masuk Sintanya Sinta berapa, nanti akan kami tunjukkan. Nah, ini juga bisa ditambahkan image, gambar di posisi kanan atau kiri, ini bebas selera. Kalau Bapak Ibu mau meletakkan gambar ini posisinya di sebelah kiri, maka klik masuk di HTML, kemudian di posisi gambar, ini kan ada gambar, ini padding right, ya, kita ganti left, padding left gitu ya. Kemudian update, padding right-nya bukan di sini, bukan di paddingnya ya, tapi position. Ini right tetap ya, positionnya berarti ini alik, ini alinnya ini jadiin left, posisi ada di left. Nah sekarang ada di sebelah kiri. Nah kalau Bapak Ibu menghendaki seperti ini ya silahkan, mau di sebelah kanan silahkan, ini bebas pilihan. Oke, selanjutnya kita ke tahap homepage image. Ini sebenarnya tidak dipakai lagi ya, boleh di delete atau dibiarkan saja juga tidak berdampak apapun. Kemudian di current isunya jangan lupa untuk di checklist, karena nanti di jurnal kita yang baru ini ya, di jurnal yang baru ini itu current image-nya apa, current isunya itu akan menjadi apa ya, first looking-nya itu dari situ. Jadi betul-betul kita tonjolkan itu dari sisi artikel ini gitu ya, karena beberapa item kita hilangkan jadi langsung seperti ini. Nah, tadi sebelah kiri ya, nanti kalau udah kita save ini sebelah kanan ya, nanti kalau udah kita save posisinya jadi ada di sebelah kiri, nah sebelah sini. Nah ini statistik tadi yang saya katakan, nanti akan kita tunjukkan bagaimana cara memunculkan itu. Nah agar ini muncul di sini table of content ini, maka di posisi add the table of content for the current issue if available ini harus di checklist. Kalau tidak di checklist nanti tidak muncul gitu ya. Nah additional content ini adalah isinya indexing kita. Nanti munculnya ada di sini berupa slideshow seperti ini ya, berupa slideshow seperti ini indexingnya. Maka untuk bisa memunculkan ini gampang, silahkan Bapak Ibu masuk ke folder yang sudah kita bagikan itu, kemudian cari posisi ini kode indexed ini. Nah ini nggak usah di download, nggak apa-apa, langsung copy paste dari sini juga bisa. Sambil kita tunggu koneksinya ya. Nah, apalagi ini koneksinya hilang. Nah, koneksinya hilang, saudara-saudara.
gunakan koneksi HP dulu kalau begitu. Oh, sudah connected lagi. Kita refresh. Daripada lama ya, kita pakai koneksi sendiri aja lah ya. Sepertinya kok bermasalah. Sebentar. Oh, udah pakai hotspot sendiri. Nah, ini kode ini nanti yang di copy ke halaman HTML tadi. Jadi Bapak Ibu kalau mendapatkan HTML seperti ini jangan langsung di copy paste ya, tapi nanti kita ikutin ya. Nah, ini kan ada kode-kode dari Google Scholar. Kalau gambar nggak apa-apa digunakan aja, tapi kalau linknya kan berbeda ya. Ini kan link itu biasanya dimulai dari A. Nah, ada href-nya ini, ahref ini Google Scholar-nya Ekonomika, maka perlu Bapak Ibu ganti dengan sesuai dengan Google Scholar-nya jurnal Bapak Ibu. Kemudian ini apa? DOAJ Ekonomika, maka diganti dengan link DOAJ Bapak Ibu dan sebagainya. Nah, ini di copy. Yang penting itu adalah dari sini. Ini sampai sini. Ini kan ada 2 div, maka nanti diakhiri dengan 2 div juga. Kemudian setiap indexing itu diawali dengan div sampai diakhiri dengan div juga di sini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah mahir, tinggal di copy ini, diganti link citasinya sama gambarnya. Yang lain settingannya otomatis aja, biar lebarnya 200 pixel saja dan sebagainya. Nah, untuk latihan ini copy aja semuanya dulu. Nanti Bapak Ibu silahkan diedit sesuai dengan kebutuhan. Nah, caranya jangan langsung di sini. Ini delete ya, nanti kita back lagi. Jangan langsung paste gini, nanti rusak, nggak jadi. Maka yang betul adalah Bapak Ibu klik HTML dulu ya. Kalau ada yang lama-lama delete dulu biar bersih, betul-betul bersih, baru paste yang tadi Bapak Ibu copy tadi ya. Mana saya? Nah, ini silahkan di paste di sini, kemudian update. Oke, kalau sudah diupdate nanti tampilannya seperti ini. Oke, itu yang berikutnya ya. Next, masuk ke jurnal page header. Kalau Bapak Ibu yang tadi pengen langsung dilihat hasilnya, di save dulu, kembali lagi nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, nanti tahapan itu kita save bareng-bareng. Masuk ke jurnal page header di 5.3. Ini Bapak Ibu juga munculkan juga, klik yang text title text, bukan yang title image ya. Yang ada biarkan saja, nanti barangkali kita butuh ya, biar nggak ngupload lagi. Asal nggak diklik dia tidak berfungsi, tidak terpanggil secara kode. Jurnal logo biarkan saja. Jurnal favicon ini penting Bapak Ibu, biar tampilannya tidak tulisan OJS gitu ya, biar logo win lah paling enggak. Maka Bapak Ibu buat logo favicon ini, kemudian upload di sini. Nah, biar nanti tampilannya seperti ini. Kalau ini kan faviconnya box biru kayak gini ya. Nah, kalau Ekonomika tampilannya seperti ini. Nanti bisa disesuaikan. Alternatif header ini yang nantinya jadinya slider di sini nih. Ini sebetulnya bisa di slideshow Bapak Ibu, kalau gambarnya lebih dari 2. Nah, cara masangnya gimana? Masuk lagi ke sini, ke link yang saya share itu, yang kami buat. Kemudian cari header. Di situ ada 2 file. File header sendiri sama file header yang dia berupa slideshow. Sebentar, ini jaringan saya malah yang lemot ya, gantian ya. Nah, ini bentar, ini ada header slide, ada header saja. Kalau Bapak Ibu headernya cuma 1 ya, gambarnya cuma 1, maka pilih yang header saja.
Tapi kalau Bapak Ibu pengen ketika digeser ini muncul gambar berikutnya, biasanya kalau Bapak Ibu buka di websitenya Sinta maupun Arjuna itu kan ada slideshow-nya itu ya, momen Idul Fitri nanti ada gambar ucapan Idul Fitri, momen kemerdekaan nanti Dirgahayu RI kesekian misalnya gitu. Itu bisa difungsikan di situ. Atau wallpaper gitu ya, bisa dengan model baru. Kalau biasanya kan wallpaper besar di sini ya. Nah, ini bisa juga dari slideshow-nya sini. Nah, caranya gimana tadi? Kalau sendirian headernya, klik header saja. Tapi kalau headernya berupa slideshow, klik header slide. Kita coba yang sendiri saja. Nanti yang slideshow silahkan Bapak Ibu coba-coba aja. Coba-coba itu nggak salah kok. Nanti kalau error tinggal hubungi kami, nanti kita bantu gitu ya. Tapi kalau nggak berani mencoba ya nggak tahu. Jangan khawatir, coba-coba nggak salah. Nah, ini image class, responsive image ini biarkan, source-nya ini yang perlu diganti dengan header-nya Bapak Ibu ya. Ini biarkan saja. Ini struktur kalau dia sendirian. Gimana caranya? Sama, masuknya jangan di copy paste di sini jangan, tapi dari HTML. Ya kan? Nah, ini konsep tadi. Kalau kita bikin slider maka ada konsep ini. Maka kalau kita nggak ingin slider, langsung pastekan ini. Nah, page headernya ini jangan sampai asal copy paste nanti yang muncul ekonomika. Maka Bapak Ibu masuk ke sini, header page ini yang pernah Bapak Ibu upload, klik kanan, copy image address ya. Atau yang di atas kan juga ada juga ya ini ya. Klik kanan, copy image address. Nah, masuk lagi ke halaman tadi. Kemudian ini diganti dengan yang tadi sudah kita copy. Pastekan di sini. Karena jurnalnya ekonomika ya tetap nggak akan berubah. Dan kalau jurnal Bapak Ibu mungkin nanti di sini angkanya 15 ini berubah menjadi nomor jurnal Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau sudah update jangan lupa ya, klik update karena saya sudah ada, saya cancel. Nanti punya akan seperti ini. Nah, selanjutnya adalah jurnal page footer. Page footer itu nanti yang jadinya adalah ini. Ada logo Win Wali Songo, ada identitas dari jurnal kita, dari nama jurnal, diterbitkan oleh siapa, alamat mana, nomor HP editor in chief, kemudian website fakultas kalau mau mempromosikan fakultas ya, cuman kalau enggak menggunakan websitenya jurnal tapi logikanya enggak masuk gitu ya. Kenapa? Orang sudah masuk di jurnal kita kok masih dikasih alamat website jurnal, nah buat apa gitu ya, nggak perlu. Maka saya kasih jurnalnya fakultas, emailnya ekonomika. Kemudian di sebelah kanan ada ISSN cetak maupun online, DOI untuk ekonomika kalau didaftarkan jurnalnya, kalau enggak bisa dihilangkan ini. Kemudian ini copyright, dipastikan dengan copyright Bapak Ibu. Kalau CC-BY-SA ya berarti CC-BY-SA dan sebagainya. Kalau untuk ini tinggal nanti diganti link-linknya sesuaikan dengan link Bapak Ibu. Gimana caranya untuk menambahkan jurnal page footer? Masuk lagi ke yang saya share di situ. Link di situ sudah lengkap. Nah, pilih yang footer. Kita cari mana footer. Nah, ini footer. Pilih footer. Kemudian Bapak Ibu silahkan di copy linknya ya. Nah, kodenya ini di copy. Nah, diklik kanan copy. Nah, di sini kan ada, kalau logo Win biarin aja nggak apa-apa gitu kan, karena selama website Win Wali Songo tidak menghapus logo ini ya tidak akan hilang gitu ya. Kemudian yang perlu dirubah adalah nanti kode-kodenya. Nah, merubah di sini kan nggak kelihatan ya. Maka Bapak Ibu bisa merubahnya, masuk di klik HTML, kemudian di select all, ini di delete dulu, dihapus biar mudah, kemudian di paste ya kan. Nah, ini kan ada Al-Balak ya, Surakarta dan sebagainya. Ketika diupdate nanti di sini akan muncul yang perlu diperbaiki mana. Nah, ini kan ada yang tulisannya putih nggak kelihatan ya, maka diblok dulu biar ketahuan di mana yang perlu dirubah, diperbaiki. Oke, itu bisa lah Bapak Ibu bisa melakukan sendiri. Kita skip. Di navigation bar
Ini beberapa yang tema yang lama itu banyak ke bawah ya. Kalau mau tetap dimunculkan biarkan saja, kalau mau dihapus tinggal di delete. Nanti navigation bar ini munculnya di mana? Dia munculnya adalah di publication sini. Ada kontak dan sebagainya. Maka sepertinya tidak perlu dimunculkan ya. Jadi untuk saya sendiri saya hapus, tinggal kontak saja. Bahkan nanti kontak kemungkinan juga akan saya hapus, saya taruh di posisi sini saja gitu ya, atau di footer bawah atau di mana lah nanti. Karena kalau di sini ini kurang relevan, publication yang kebanyakan lebih ke indexing, kok malah ini ada kontak, jadi agak kurang masuk gitu ya, kurang tepat. Maka di point navigation bar ini bisa dihapus saja, di delete. Kemudian jurnal layout tadi udah ya. Nah, yang perlu Bapak Ibu lihat nanti di right sidebar ini ya, posisi-posisi sini mana yang tidak perlu atau mana yang perlu digabungkan, gabungkan saja. Karena apa? Karena di tema yang baru ini itu apa ya, akan banyak space di sini ya ini. Karena ini bawah ini tuh nggak bisa diisi. Kalau dulu kan di footer ya maksudnya. Kalau sekarang sudah tidak bisa diisi. Bisa diisinya adalah di description, home description ini. Nah, journal description ini di bawahnya sini nanti bisa ditambah image, wallpaper dan sebagainya bisa. Nah, di sini ada current, ada announcement, ada kontak us juga. Nah, sampai tahap sini sudah selesai Bapak Ibu. Silahkan di save and continue. Nanti hasilnya karena saya sudah ya, maka saya skip untuk poin ini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Tinggal Bapak Ibu merapikan lagi poin-poin mana yang perlu dirapikan, gitu ya. Nah, itu untuk perubahan tampilan sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan. Kemudian untuk menambahkan apa yang belum saya jelaskan di sini ya. Judul blog, nah itu nanti ya, kategorisasi, header slide, index, javascript, header saja, akreditasi. Oke, coba kita buka akreditasi. Ini apa ini isinya? Nah, akreditasi kalau tampilannya mau seperti Ekonomika, ada gambar apa ini, Ristek Diktinya, atau dengan ini inovasi aja ya, nanti saya tidak akan mencontohkan ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri, tapi lebih bagaimana memunculkan judul ini ya, judul dengan ikon-ikon di sebelum judul. Nah, ini namanya ikon ya. Kalau di Ekonomika kami seragamkan, setiap blok, ini namanya blok, setiap blok ini ada icon yang mendeskripsikan itu, atau yang bisa dikatakan ya identitasnya gitu ya. Accreditation saya identitaskan sebagai apa itu, lingkaran bergerigi lah apa ya. Kemudian additional menu gitu ya, dengan lambang home gitu. Kemudian ada template dengan gambarnya Microsoft Word atau dokumen. Kemudian ada tools, Obeng sama Gray, atau kunci Inggris atau apa, user dengan gambar orang, jurnal konten, jurnal statistik, gambar sinyal gitu ya, karena lebih ke statistis. Kemudian citation statistik juga. Nah, nanti bagaimana memunculkan ini saya akan tambahkan di bonus nanti di terakhir ya, dan sebagainya. Gimana caranya? Intinya adalah kita skip yang posisi ini nanti silahkan di copy kalau mau disamakan. Tapi yang poin pentingnya adalah judul blog. Jadi ini. Jadi judul blog. Di judul blog, sebentar, sambil kita tunggu ya. Nah, jangan lupa ditambahkan kode ini. Tinggal di copy paste aja paling mudahnya. P class blog title ini pasti tentu harus muncul ini. Dengan IM kelasnya FA certificate,
kemudian ditutup dengan IM, ini satu paket, kemudian baru ada spasinya, jangan lupa tambah spasi, kemudian judulnya apa, ditutup lagi dengan P karena di sini ada P kelasnya. Nah, maka di sini harus ditutup. Nah, keterangannya FA certificate, sertifikat ini didapat dari mana? Silahkan buka cari ikon yang sesuai di font ASM ini. Ini disediakan banyak pilihan icon. Bapak Ibu tinggal di copy saja kodenya. Kalau sertifikat tadi kan karena akreditasi, maka yang paling cocok adalah sertifikat. Itu kan tadi bentuknya kayak stempel gitu ya, sertifikat. Nah, Bapak Ibu bisa cari di font ASM link inilah ya, nggak usah dihafalin, icon galeri. Nah, sebentar, ini koneksinya agak lama, bukan agak lama, memang lama ya. Nah, ini di copy di block section. Saya contohkan cara pembuatannya ya. Misalnya saya masuk lagi di apa namanya ya, jurnal manajemen ya. Jurnal manajemen. Bapak Ibu bisa masuk ke sistem plugin. Nah, di sistem plugin kalau Bapak Ibu sudah punya blok plugin bisa langsung masuk ke sini. Tapi karena di sini sudah ada semua ya, saya coba bikin baru lagi aja buat latihan. Masuk di generic plugin. Kalau Bapak Ibu belum punya blok plugin seperti tadi ya silahkan buat di sini. Masuk di custom block manager. Kalau belum enable maka di enable dulu. Nah, kalau tulisannya disable berarti posisi sudah diaktifkan. Nah, maka kalau sudah klik setting. Kalau Bapak Ibu belum muncul setting berarti harus di enable dulu ya. Nah, ini blok saya banyak sekali, ada visitor, menuku, right menu, template, to top, iklan dan sebagainya. Tambahkan add block. Add block ya. Nah, ini kan kosong, kasih nama. Tutorial. Misalnya gitu ya. Jangan lupa save. Kalau udah ditulis gini di save. Oke, maka menu tutorial ini sudah muncul di sini. Gimana cara mengeditnya? Bapak Ibu masuk lagi ke sistem plugin. Kemudian klik blok plugin. Bisa di scroll ke bawah cari tutorial. Nah, ini ketemu ya. Tutorial custom block plugin. Klik edit. Nah, seperti ini. Nah, misalnya kita mau menambahkan tulisan. Ini adalah tutorial saja. Nah, coba kita save ya. Kalau kita save, kemudian kita lihat hasilnya. Kita refresh lagi di halaman sini. Nah, munculnya seperti ini. Ini adalah tutorial saja tanpa ada headernya. Betul ya? Gimana cara memunculkan header ini? Bapak Ibu masuk ke blok plugin lagi. Ya. Kemudian cari tadi tutorial. Tutorial, edit. Nah, kemudian Bapak Ibu klik HTML. Tambahkan kode di sini tadi. Ini copy. Ya. Tambahkan di sini paling atas saja ya. Nah, ini. Nah, kita ganti tutorial. Karena tadi di ekonomika semuanya judulnya huruf besar semua, capital semuanya, maka bisa dengan cara ini. Nah, sertifikat ini Bapak Ibu silakan ganti dengan kode-kode icon yang ada di sini. Tutorial itu apa ya? Yang paling cocok misalnya gitu. Jadi jangan asal nyomot, nanti lucu tutorial dikasihnya logo bayi misalnya baby ya nggak masuk gitu ya. Walaupun agak masuk kalau dipaksakan kan baby butuh tutorial gitu. Ya silahkan aja bebas itu ya.
Bisa cari yang paling relevan apa ya, tutorial buku lah ya, atau atlas misalnya. Ini copy aja, klik copy, taruh di mana tadi, sini ya, ini gantikan, nah atlas, nah gini, klik kanan paste, udah update. Nah nggak muncul di sini karena ini di halaman sini bukan di depan. Kalau sudah, klik save. Nah, continue boleh, enggak juga akan muncul juga di sini. Coba kita klik reload, refresh, nanti harusnya muncul ya. Coba kita lihat. Tada. Nah, kok nggak ada garisnya? Oh ada, belum muncul ternyata ya, harus sabar karena internetnya ternyata ada masalah. Nah, ini tadi yang kita contohkan. Jadi untuk memunculkan judul dan juga icon di depannya perlu ditambahkan ini. Nanti silahkan di copy paste, nggak usah bingung-bingung gimana caranya, pusing nanti kalau ngafalin. Saya aja nggak hafal-hafal gitu ya. Nah, ini contohnya, ini adalah tutorial saja. Itu untuk menambahkan tadi apa, judul di blog kita yang kita buat. Karena ini hanya tutorial, maka saya disable lagi, saya hapus lagi biar tidak dibaca oleh reader di jurnal ekonomika. Bisa di disable aja, nggak harus di delete. Nah, barangkali kita suatu saat membutuhkan seperti iklan gini ya, misalnya Febi mau mengadakan festival ekonomi Islam, biar di halaman depan ini ada bannernya. Nah, ini saya tinggal enable aja nanti. Itu untuk terkait dengan judul blog. Kemudian sudah semuanya ya. Nah, ini dari sini sudah semuanya. Untuk kategorisasi nanti aja ya. Kalau semuanya sudah menggunakan tema yang terbaru, nanti kita akan perkenalkan kategorisasi. Untuk sementara sampai ke tahap penggantian jurnal aja dulu. Oh ya, mumpung ingat ya, di jurnal tema yang terbaru ini di icon di bawah ini bisa berfungsi sebagai to top agar ke atas langsung ya, gitu ya. Bisa juga berfungsi sebagai share ke sosial media, tapi untuk saat ini mohon maaf, website Wali Songo masih terblokir sama Facebook dan kroni-kroninya ya, Facebook, Instagram dan jejaringnya itu, sehingga belum bisa di share ke Facebook ya, tapi ke yang lain masih bisa kok. Coba saya pakai jaringan lain lagi ya, ini belum ada. Oh, ini ada. Tapi untuk no internet nih, tapi ya no internet, hotspot saya kurang bagus juga. Sambil nunggu boleh lah kita sambil main ini ya, sampai koneksinya terhubung kembali. Wah, udah terhubung kembali ya. Nah, tadi selain fiturnya untuk kembali ke atas lagi kemudian di share ke sosial media, juga ada fitur chat ke pengelola, ke editor in chief. Nah, ini biar bisa digunakan dengan baik, maka Bapak Ibu perlu mengedit di poin setup jurnal di setup 1. Setup 1 ini detail Bapak Ibu dirubah, diperbaharui untuk nomornya. Nah, kontaknya ini itu yang di sininya ini ya, yang technical support kontak ini ya, itu format WA-nya share to WA, jadi tanpa plus, kemudian tanpa spasi, tanpa strip ini ya, jadi langsung 62856 sekian 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 gitu ya. Kemudian di save on continue, maka nanti fungsi ini
bisa digunakan dengan baik, bisa berfungsi. Ketika diklik langsung bisa chat ke pengelolanya. Itu untuk fitur tambahannya berupa apa ini ya, chat ke pengelolanya. Kemudian yang perlu kita informasikan lagi adalah di sini ada di editorial team ya, itu Bapak Ibu bisa ketika input author atau pengelola, silahkan datanya dilengkapi selengkap-lengkapnya, URL yang ada misalnya ini ya. Kita masuk ke my profile ya, kita edit profile. Nah ini diisi selengkap-lengkapnya, nama, kemudian afiliasi, kalau ada Scopus ya Scopusnya dimunculkan di depan, kemudian emailnya ya, URL-nya ini masukkan link apapun. Nah ya, kalau misalnya udah punya Scopus maka Scopus yang diutamakan, kalau nggak ada Google Scholar, kalau nggak ada lagi apa ya ResearchGate, atau nggak ada lagi URL apapun lah yang menunjukkan itu adalah profil kita di dunia kepenulisan gitu ya. Phone numbernya ini bisa diisi. Kemudian yang penting lagi adalah di sini biografi statement tentang ID kita dimanapun dimunculkan sedetail mungkin ya. Misalnya kita punya ORCID ID, munculkan, punya Google Scholar, ResearchGate, punya Sinta ID, ini penting juga karena kita akreditasinya adalah mengacu ke Sinta, maka sebaiknya semua pengelola dan ya semi wajib yaitu ya, semua pengelola yang di sini sudah punya Sinta ID dan dimunculkan di profil. Jadi ketika dibuka seperti ini ada Sinta ID yang bisa diklik menuju ke halaman kita. Itu seperti ini. Nah itu untuk profiling di mana ini ya, di editorial team. Sama juga di reviewer reviewer yang kita miliki juga sama. Nanti akan kita panggil. Jadi ketika kita menginput nama reviewer, inputlah sedetail mungkin gitu ya, sampai betul-betul datanya kita, yang penting data-data yang sifatnya publik ya. Tapi kalau datanya data yang privacy ya jangan dimunculkan, kayak nomor HP itu nggak perlu. Email di sini bisa ya, karena dari sisi OJS dimungkinkan untuk memunculkan email. Nah nanti di sini URL tadi yang kita isikan di mana sini, dia akan otomatis menggrab, dia akan otomatis mendapatkan data. Kalau Scopus nanti akan Scopus ID, tapi kalau dia Google Scholar maka nanti akan Google Scholar ID. Nah, jadi Bapak Ibu nanti data di sini akan otomatis. Saya Pak Ratno. Nah, kalau di profilnya itu ada fotonya nanti akan muncul fotonya, tapi kalau enggak ya dia tidak muncul fotonya atau dimunculkan gambar defaultnya. Maka sebaiknya diisi sebaik-baik mungkin, sedetail mungkin. Tapi secara default di tema yang baru saya buatkan default image-nya seperti ini ya, biar tetap secara estetikanya itu ada posisi fotonya ya. Itu poin berikutnya. Kemudian yang perlu lagi diperhatikan adalah author pun juga punya profil juga. Maka ketika edit metadata, tapi kalau author masuknya adalah dari edit metadata. Dari mana? Dari user ya. Jadi ketika kita in editing misalnya gitu ya. Nah, di edit metadata itu di summary ya. Itu masukkan sedetail mungkin karena ini di sini kan ada 3 penulis ya. Widita, Cipto Hadi sama Muhammad Nafik. Nah, ini data yang ada di sini harus sedetail mungkin. Ini belum saya perbaiki juga. Nah, misalnya URL-nya, kita harus dapatkan URL-nya dia.
bio statementnya kalau bisa, dan itu untuk semua author ya, nggak cuma satu orang aja. Itu munculnya di mana nanti? Itu munculnya adalah di ketika kita klik yang ini, yang banyak orang ya, misalnya yang 2 aja ini, Rusli sama Irwan misalnya. Nah di sini ini ada informasi usernya atau autornya, namanya, kemudian ada link ke Google Scholar-nya. Ini kalau diklik menuju ke Google Scholar. Nanti kalau dia menginput Scopus, URL-nya di sini, ini URL-nya diisi Scopus ID-nya dia, maka di sini gambarnya adalah Scopus dan linknya ke Scopus, dan sini ada afiliasi dia. Nah kemudian nanti ada informasi bintang sebagai koresponden, ya. Kemudian ada DOI-nya di sini. Nah, abstraknya seperti ini, referensinya. Nah nanti di grup itu sudah saya share ya bagaimana menghilangkan angka numbering di references ini, karena ada informasi kalau model numbering gini itu bukan tipikal untuk referensi yang di APA style ya. Jadi kalau APA style dan sebagainya itu tidak ada numberingnya, tapi ada informasi juga kenapa ada numbering ini, untuk mempermudah asesor dalam menghitung jumlah referensi. Semakin banyak referensi berarti tulisannya semakin bagus gitu, daripada tulisan yang referensinya cuma 6 atau berapa ya. Licensing ini otomatis, kemudian how to cite-nya kalau user mau mensitasi menggunakan APA style atau MLA dan sebagainya itu otomatis di sini. Nah tadi kembali ke sini, ini kalau kita klik dia akan muncul identitas author. Untuk sementara fitur image masih ada sedikit kendala ya, jadi meskipun author itu mengupload image, dia tetap gambarnya ini, maka nanti akan segera diperbaiki. Tapi informasi yang lainnya seperti afiliasi dan link ke Google Scholar-nya tetap ada. Itu untuk profilingnya, maka diedit metadata ini menjadi hal yang penting sekali. Oke, kalau sudah, nah di sini ini ada submitted date-nya sama ada publish-nya. Kemudian ada DOI, ada publish di apa, sama abstracting-nya berapa kali dilihat, PDF-nya. Ini masih error, nanti segera diperbaiki. Citation metadata, ini bisa langsung muncul nih kalau ada yang citasi di Allmetric, Plum dan sebagainya. Nah, seperti di Plum X Metric ini ternyata artikelnya sudah dibaca 53 kali misalnya gitu ya. Nah, ini memudahkan author dalam menganalisis artikel yang dibuatnya. Artikelku itu sudah sejauh mana sih dibaca orang gitu ya, sudah sehebat apa sih artikelku. Nah ini memberikan fitur yang sebaik-baiknya kepada author di jurnal kita. Nah ada beberapa request untuk menghidden ya, sebenarnya bukan menghilangkan tapi menghidden ya, submittednya, jadi yang muncul hanya publishnya aja. Nah, sebenarnya teorinya mudah, bisa diinspek ya, nanti silahkan ditambahkan di CSS seperti yang saya share di grup itu ya. Nah, misalnya gini, nah ini kan kalau kita klik di submitted ini, inspect, nah, diarahkan ke submitted. Nah ini kan ada di sini ya. Nah submittednya ini kan blok ya displaynya. Nah ini kalau kita rubah none, dia akan hilang ya. Sama juga dengan publishnya, mau dihilangkan juga bisa. Nah, klik di div-nya ini jadi none. Nah langsung menuju ke section dan sebagainya. Nah tapi kalau yang mau menunjukkan ada eksistensi itu ya silahkan, maka tidak dihilangkan secara default dari websitenya, tetapi lebih ke opsional kebutuhan masing-masing jurnal seperti apa, atau kesanggupan masing-masing jurnal dalam mendisplay tadi data tadi. Itu kemudian ini sebelum terakhir ada sedikit oleh-oleh hadiah untuk bisa kita memunculkan apa tadi ya namanya statistik. Nah itu masuk ke di author.myid/widget widget
garing statistik. Tapi ini bergunanya untuk jurnal-jurnal yang statistiknya sudah tinggi. Atau katakanlah masing-masing poin ini sudah punya. Kalau sampai nanti kita munculkan tapi sadness in Scopusnya masih 0, nah itu kan gimana ya, misalnya gitu, kurang ini juga, kurang menjual juga. Karena tujuan dari statistik ini kan untuk show off gitu ya, untuk menunjukkan eksistensi kita. Nah, maka untuk jurnal-jurnal yang baru bersabar dulu sambil merintis, sambil kita bagaimana caranya agar jurnal kita disitasi sebanyak-banyaknya, dan dari jurnal yang berkualitas yang mensitasi atau dari Scopus, maka bisa diikuti aja tutorial ini ya. Yang pertama Sinta ID. Nah, maka jurnal yang baru ya belum bisa ikut karena belum punya Sinta ID. Nah, kalau kita sudah disinta atau tersinta, maka nanti kita dapat Sinta ID untuk masing-masing jurnal. Di mana dapatnya? Di paling atas nih. Ini kan ada ID 292. Ya. Atau di bawah sini kalau nggak salah ada ya. Oh, nggak ada. Nah, ini dari sini. Sinta ID kita itu ya ini. 292, silahkan di copy atau ditulis, diingat saja 292. Google Scholar kode, kalau itu udah hafal lah ya. Nih Google Scholar-nya Ekonomika. Jadi Google Scholar kode itu dari sama dengan sampai dan, sebelum dan. Ya, dari sama dengan, user sama dengan sampai dan. Copy juga, taruh di sini. Nah, untuk sadness in Scopusnya ini manual. Manual artinya gimana? Sesuai dengan informasi yang Bapak Ibu dapatkan dari akun yang memiliki user yang memiliki akun di Scopus. Karena kita belum berlangganan Scopus, maka kita bisa mengecek berapa jumlah artikel kita yang disitasi oleh Scopus. Kita bisa minta tolong bantuan ke relasi kita yang memiliki akses ke Scopus, berapa jumlah citasi kita di Scopus. Katakanlah yang ekonomika yang terbaru 5, maka tuliskan di sini 5. Nah, kalau sudah data ini diinput, silahkan klik source code. Nah, inilah linknya yang Bapak Ibu copy, masuk ke tadi user home ya, atau my journal. Masuk ke my journal, setup. Itu posisinya ada di, saya sekalian ganti ya. Di posisinya di in the loop. Nah, di posisinya di tadi journal description. Nah, ini kan ada. Klik HTML. Klik HTML, kemudian masuk di, ada iframe ini ya kalau saya. Kalau Bapak Ibu taruh paling bawah aja. Nah, iframe-nya ini silahkan diisi dengan di paste gini ya. Nanti kalau misalnya Scopusnya berganti, nggak usah masuk ke kode lagi. Cari yang SC sama dengan 5 ini diganti. Dengan 10, dengan 25, dan sebagainya. Kalau sudah update. Nah, maka nanti di sini akan muncul nih. Kalau sudah, kita save. And continue ya. Nah, maka nanti di halaman depan kita ini akan muncul akan muncul mana ya munculnya ya. Nah, akan muncul statistik seperti ini. Ya. Ini otomatis, yang Sinta rank ini otomatis, yang citation jumlah dari Google Scholar otomatis, ya indeks Google Scholar juga otomatis. Kecuali yang Scopus kita harus input manual tadi. Kemudian bonus terakhir yang kedua, bagaimana memunculkan citation statistik dari Google Scholar secara otomatis. Ini tidak perlu diupdate, cukup sekali saja. Masuk ke sini, tapi belakangnya ini diganti menjadi widget. Widget.html. Nah ini. Ini tadi Google Scholar kodenya
kemudian klik shortcut. Ini cukup simple kalau yang ini ya, tinggal gini aja. Kalau sudah di blok, di copy, masuk ke dimana kalau ini Bapak Ibu? Ini adalah masuknya di block section tadi ya. Masuk ke jurnal management, kemudian klik sistem plugin, kemudian di blok plugin. Kalau sudah dibuat ya, kalau belum berarti Bapak Ibu harus masuk ke generic plugin dulu, baru buat blok baru nanti diedit. Nah ini maka saya edit yang sudah ada karena sudah saya buat tadi citation statistik ya. Kita klik edit. Jangan lupa kalau memasukkan kode HTML berarti harus pakai klik HTML. Karena mau dikasihkan title judul maka tadi harus dimasukkan kode tadi. Kode ini baku untuk memasukkan judul. P class block title sinyal EM sampai sini. Berarti kalau kita mau masukin iframe-nya di sini. Gitu ya. Nah, ini bisa dimasukkan di sini. Kemudian di paste. Nah, kode ini kode tambahan saya, nggak usah diikutin ini. Nggak usah diikutin. Kalau sudah diupdate, kemudian di save. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini. Ini kita cancel aja karena tidak di save. Oke, itu Bapak Ibu untuk sementara sudah cukup itu saja. Nanti tampilannya insya Allah baik. Kalau ada yang error silahkan nanti ditanyakan. Kalau misalnya butuh bantuan juga ini aja, langsung ditanyakan aja tanpa sungkan-sungkan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga bisa diterapkan dengan baik, semoga tidak ada kendala, tidak ada masalah, semoga kita semuanya bisa sukses menuju ke Sinta 2. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later in the next tutorial. Wassalamualaikum.